Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, tempat Dajjal dibunuh Nabi Isa alaihi salam. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke muka bumi di akhir zaman. Ia akan membantu manusia memberangus musuhnya yang paling nyata, yakni Dajjal. Sosok Dajjal begitu membahayakan manusia, khususnya kaum muslimin. Dajjal adalah sosok yang mampu menggoyahkan keimanan seseorang. Apa yang terlihat benar darinya ternyata salah, dan apa yang terlihat salah ternyata benar, sehingga banyak orang-orang yang terkecoh dengan hal ini. Dari Mujammi bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di bab Lut atau gerbang Lut. Hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan Nuaim bin Hamad. Pada akhir zaman nanti akan turun Dajjal ke muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, ketika sedang tidur aku bermimpi melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu ada seorang berambut lebat yang meneteskan air dari kepalanya. Lalu aku tanyakan, siapakah ini? Mereka menjawab, Ibnu Maryam alaihissalam. Kemudian aku berpaling dan melihat seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak atau tak bersinar. Mereka mengatakan, ini Dajjal. Dia adalah orang yang paling mirip dengan Ibnu Qat, seorang laki-laki dari Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lainnya disebutkan, lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu Lut, kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Mujammi bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di bab Lut atau gerbang Lut. Hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan Nuaim bin Hamad. Tidak ada satu orang kafir pun yang masih hidup. Semuanya terbunuh. Lalu Isa berhasil menyusul Dajjal di pintu Lut dan membunuhnya. Lalu beberapa kaum muslimin diselamatkan Allah ke hadapan Isa bin Maryam. Ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang kedudukan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Dalam hadis di atas diungkapkan bahwa Dajjal akan dikalahkan Nabi Isa alaihissalam di gerbang Lut. Di manakah letaknya? Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi, Lut atau gerbang Lut adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina, dekat Ramallah. Dahulu, rombongan kafilah dari Syam, Suriah yang menuju Mesir singgah di kota ini. Begitupun sebaliknya, ujar Dr. Syauqi. Kini Lut merupakan salah satu kota yang berkembang di daratan Sharon, yaitu 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Lut yang di dalam bahasa Arab adalah Al-Lut itu konon menjadi tempat tinggal suku Benyamin. Kota seluas 12.226 km persegi itu sudah muncul sejak periode Kanaan. Temuan tembikar di daerah tersebut menunjukkan kota Lut telah eksis sejak 5.600 hingga 5.250 sebelum Masehi. Dan sejak saat itulah Lut menjadi hunian bangsa Yahudi hingga penaklukan yang dilakukan oleh Romawi pada 70 Masehi. Kota ini dikenal sebagai pusatnya pemikir dan pedagang Yahudi. Menurut peneliti sejarah Martin Gilbert, Raja Dinasti Hasmonean Jonathan Maccabi dan saudara laki-lakinya Simon Maccabeus memperluas daerah kekuasaannya di bawah kendali Yahudi, termasuk menaklukkan kota Lut. Hingga tahun 1948, Lida atau Lut menjadi pemukiman bangsa Arab dengan populasi sekitar 20.000 penduduk. Sebanyak 18.500 jiwa adalah Muslim dan sisanya adalah Kristen. Pada 1947, PBB membagi Palestina kepada dua bangsa, yaitu Yahudi dan Arab. Sedangkan Lut diminta untuk dilepaskan dari bangsa Arab kepada Yahudi.
bangsa Arab menolak rencana tersebut. Maka setelah menyatakan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, Israel menyerang dan merebut beberapa daerah Arab di luar yang diberikan oleh PBB, termasuk Lut. Kota Lut kemudian dikuasai oleh tentara Israel. Beberapa ratus keturunan Arab yang tinggal di kota itu tidak diizinkan menempati rumah-rumah mereka. Mereka segera kalah jumlah akibat masuknya imigran Yahudi dari berbagai daerah pada Agustus 1948. Sebagian dari mereka adalah Yahudi yang tinggal di negara-negara Arab. Maka seperti awal mula berdirinya kota tersebut, kota Lut kembali menjadi kota Yahudi. Imigran Yahudi terus berdatangan, awalnya dari Maroko, Tunisia, Ethiopia, dan lain sebagainya. Dan yang terbanyak adalah dari Uni Soviet. Di dalam kota Lut terdapat sebuah dinding setinggi 3 meter yang dibangun untuk memisahkan distrik Yahudi dari distrik bangsa Arab. Pertumbuhan distrik Arab sangat minim, sementara pemerintah Israel telah mendorong pembangunan di daerah distrik Yahudi. Beberapa layanan seperti lampu jalan dan pengumpulan sampah hanya dilakukan di distrik Yahudi. Jadi itulah gambaran kota yang akan menjadi saksi terbunuhnya si mata satu atau Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.